ya Tuhan kami, sebab Kau goyahkan kelam dan awan. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera menyertai kita sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GKI Laharoi, Klasis Mimika di tanah Papua, dan seluruh para pendengar di mana saja berada yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan Jemaat GKI Laharoi Mimika pada edisi yang ke-11, Minggu 12 Desember 2021. Firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini adalah terdapat pada Roma pasal 6 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-27. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu pada hari ini kami masih bisa berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu dan seluruh umat-Mu yang mendengar renungan ini. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami dan banyak orang. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita terdapat dalam Roma pasal 16 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-27. Dengan perikop, segala kemuliaan bagi Allah. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan kita di dalam Roma pasal 16 ayat 25 hingga ayat yang ke-27, kita bisa lihat di dalam pergaulan kita sehari-hari, biasa isi akhir semacam pengulangan untuk apa yang kita mau dan kita ingin katakan. Misalnya atau contoh, kita buat acara, kita ingin mengajak teman kita dan kita sampaikan kepada teman kita, jangan lupa datang ya, atau jangan lupa, awas kalau lupa. Nah, kebanyakan isi pesan yang ada kepentingan kita yang diingatkan kembali. Nah, ini berbeda sekali dengan isi akhir pesan dari surat Paulus kepada surat Paulus di Roma, karena isinya mengajak. Paulus kepada jemaat di Roma isinya mengajak bahwa Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, mari kita perhatikan bersama isi akhir dari surat Paulus di Roma, karena isinya mengajak, mengingatkan untuk kita tetap hanya memuliakan nama Tuhan Yesus di dalam segala hal. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita, Paulus mendapat informasi atau berita bahwa jemaat di Roma, mereka mengalami tekanan baik dari orang Yahudi juga pemerintahan Romawi. Ada juga konflik
intern dalam jemaat. Orang-orang menerima perkataan Paulus dan salah menafsirkannya. Kondisi ini membuat Paulus menulis surat, menasihati dan mengajarkan jemaat di Roma. Inti dari kekuatan mereka yaitu adalah hanya di dalam jaminan Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi dengan sempurna. Setelah menjelaskan semua, Paulus menutup suratnya dengan mengingatkan bahwa kemuliaan hanya kembali kepada Allah. Tuhan dimuliakan karena karya keselamatan yang dengan setia dikerjakannya. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bagian pertama di ayat 25, bagian A dan 27. Ini terkait dengan tujuan. Tujuannya di sini hanya bagi Tuhan, yaitu mengakhiri surat. Setelah menjelaskan semua, Paulus mengakhiri dalam melayani umat dalam menjalani hidup, menguatkan segenap kehidupan. Tuhan yang menjadi tujuan pelayanan, tujuan kesaksian, tujuan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita masa dalam memasuki persiapan masa raya Advent keempat ini? Kita akan masuk dalam minggu ini, malam kudus, Natal Kristus. Kita merayakan Yesus yang lahir, Bapa yang menjadi manusia untuk tujuan keselamatan kita. Perayaan-perayaan kita yang kita akan lakukan, apakah tujuannya adalah untuk Tuhan? Kue-kue dan minuman-minuman, hiasan di rumah dan di gereja, baju baru sampai cat rumah, kadang juga karena kurang dana dan kemudian kita pergi ke penggadaian. Semua yang kita lakukan ini apakah untuk Tuhan? Perayaan Natal Kristus kita di jemaat kita, di tiap sektor, rayon, week, apakah tujuannya untuk memuliakan Tuhan? Ataukah tujuannya justru terbalik untuk kita, kebanggaan kita, nama kita? Perayaan Natal yang kita laksanakan untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang untuk memuliakan Tuhan, ataukah untuk orang menceritakan kehebatan kita, bagaimana kita menjamu, makan, minum dengan seragam dan segala sesuatu yang sangat hebat. Kemudian Yesus Kristus yang kita harus muliakan itu hanya sebagai pelengkap perayaan kita. Atau apa tujuan perayaan kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian kedua pada ayat 25 bagian B dan 26. Di ayat ini berbicara terkait tentang dasar. Dasarnya adalah kuasa Tuhan yang nyata dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan saudara dan saya. Kuasa Tuhan juga nyata dalam pemberitaan Injil. Sejak saudara dan saya, kuasa Tuhan juga nyata dalam pemberitaan Injil sejak nabi-nabi. Kuasa Tuhan yang menyatakan rahasia yang didiamkan berabad-abad, tetapi sekarang telah dinyatakan. Kuasa Tuhan juga yang nyata membimbing umat pada ketaatan iman. Dasarnya jelas, dasar yang kuat dan terbukti, sehingga kemuliaan itu tepat dan benar diberikan kepada Tuhan Allah. Kita bisa lihat dalam perjanjian lama, yaitu Mazmur 147 ayat 1, di situ menyebutkan, sungguh bermazmur bagi Allah itu baik, indah dan layak memuji-muji itu. Jika dasar telah jelas, bukti telah nyata, saudara dan saya bisa menikmati kehidupan sampai hari ini. Keselamatan Tuhan berikan bagi kita. Kuasa Tuhan memimpin baik pekerjaan pekebaran Injil di masa tenang, juga pada waktu tegang. Kuasa Tuhan memimpin kehidupan kita bernegara dengan semua agenda yang telah kita jalani. Kuasa Tuhan memimpin masing-masing rumah tangga kita, dan kita sendiri sudah rasa, sudah mengalami, sudah terbukti kuasa dan keselamatan Tuhan bagi saudara dan saya. Maka jangan lupa,
untuk selalu bersyukur. Muliakanlah Tuhan Allah yang sumber segala sesuatu dalam hidup kita ini, dan jadikan hidup kita dalam segala yang kita lakukan. Juga kesempatan untuk menyaksikan dan memuliakan Tuhan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat memasuki masa raya Advent yang terakhir. Selamat siap memasuki malam kudus dan Natal Kristus. Ingat, Tuhanlah sumber keselamatan yang telah menolong kita. Muliakanlah Dia, datangnya dari Tuhan. Muliakanlah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang mempunyai firman memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa untuk renungan kita di saat ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Kau berikan pada kami. Kiranya apa yang Kau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing. Dan kuatkan kami untuk melakukan apa yang Kau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Biarlah nama-Mu Tuhan yang selalu dimuliakan. Berkatilah kami, agar kami tetap dapat berkesempatan mendengarkan firman-Mu kembali. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, agar tetap dapat menjadi pelayan yang benar di hadapan-Mu. Bapa dalam sorga, berkati jemaat-Mu di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu. Sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan kami. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur, Tuhan, melalui multimedia GKI Laharoi, kami boleh diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus menjaga dan memberkati tim multimedia GKI Laharoi ini. Biarlah melalui multimedia atau channel ini akan terus menjadi berkat bagi kami semua. Kami berdoa untuk pemerintahan kami dari pusat sampai ke pelosok daerah-daerah terpencil. Tuhan Yesus berkati, berikan hikmat, kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, sehingga semua keputusan yang diambil boleh seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu yang selalu dimuliakan. Ajarlah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat pada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih di mana kita sekalian telah mendengarkan dan telah mengikuti siaran langsung di saat ini. Ingatlah, muliakanlah Tuhan dalam segala hal. Hanya Tuhan Yesuslah penolong kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Shalom. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab